Selamat hari Minggu. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, 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 dahsyat. Ya, Ibu Guru Ina, Ibu Guru Lucy, dan juga Kakak Angel senang sekali boleh berjumpa kembali bersama anak-anak sekolah minggu. Ya, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Semua berdiri dan kita menyanyi memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita ulang sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anakku, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak sekolah minggu, di sepanjang kehidupan kita, seringkali disengaja atau tidak kita sengaja, kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita menyanyi PKJ 43, ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatan. Ya, kepada kita yang telah datang mengaku setiap dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, mari kita dengarkan berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 25 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Ibu Guru Ina akan membacakan kalimat yang tercetak keluar. Ibu Guru Lucy bersama anak-anak sekolah minggu akan membaca kalimat yang tercetak agak ke dalam. Mazmur 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-6.
Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita menyanyi NKB 119 ayat yang pertama, nyanyikanlah lagi bagiku. Firman kehidupan, sungguh mulia dan kehidupan. Firman yang berindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Lucy. Berkatilah ia Tuhan, kiranya ia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkati kami, kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anakku, apa kabar? Semuanya pasti luar biasa di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar, semuanya pegang Alkitabnya. Dan firman Tuhan kali ini terambil dari Ayub. Ayub pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Ayub pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Ada seorang bapak. Ya, dia tinggal di tanah Uz. Bapak ini mempunyai 10 orang anak. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi sayang, anak-anaknya ini sering berfoya-foya, menghabiskan apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Tetapi bapak ini selalu memantau apa yang dilakukan oleh ke-10 anaknya. Selesai anaknya berpesta pora, selesai anaknya berpesta ria, anak-anaknya ini dikuduskannya kembali. Bapak ini mempunyai harta yang berlimpah. Bapak ini tergolong bapak yang terkaya di tanah Uz ketika itu. Dia mempunyai 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu,
500 keledai betina. Bayangkan ya, banyak sekali hartanya. Pekerja-pekerjanya banyak sekali. Ayo, ada yang tahu enggak siapa Bapak ini? Kakak Ina, Bapak siapa Kakak Ina? Bapak Ayub. Ya, Bapak Ayub. Jadi Bapak Ayub ini mempunyai 10 anak dan mempunyai harta yang luar biasa. Lalu datanglah si jahat, iblis ya. Dia tidak suka melihat orang yang saleh. Dia tidak suka melihat orang yang taat. Lalu Tuhan katakan, "Hai iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia sangat saleh, dia sangat taat, dia sangat jujur." Si jahat berkata, "Mungkin Tuhan karena terlalu taat, terlalu saleh, dan terlena dengan berkat-berkat Tuhan. Coba kalau Tuhan Allah ambil apa yang dia miliki, dia masih taat tidak? Dia masih saleh tidak? Dia masih jujur tidak?" Tuhan memberikan kewenangan kepada iblis untuk memasuki kehidupan Bapak Ayub ini. Kau boleh mengambil segalanya, tapi jangan sentuh dia. Ini firman Tuhan kepada si jahat ini. Anak-anakku sayang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ketaatan si Bapak Ayub ini diuji. Semuanya dirusak, dikacau balaukan, dibakar, di bumi hanguskan. Ternak-ternaknya, lahannya, pekerja-pekerjanya, harta bendanya. Bahkan anak-anaknya pun harus mati. Dan benar-benar Bapak Ayub ini digerogoti oleh si jahat ini. Nah, anak-anakku sayang yang terkasih, tidak sampai di situ saja. Iblis menggerogoti kembali. Bapak Ayub ini terkena penyakit yang luar biasa. Gatal, mengganggu seluruh badannya. Dia gatal, dia marah, dia jengkel. Bahkan diambilnya potongan beling untuk menggaruk badannya. Abu disiramkan ke badannya. Karena gatal yang luar biasa, borok yang tidak bau dan lain sebagainya. Tapi, apakah dia tetap taat? Dia tetap taat dan dia tidak berani untuk tidak taat kepada Allah yang menyertai kehidupannya. Istrinya meninggalkannya, sahabat-sahabatnya meninggalkannya. Apakah sampai di situ Ayub menjadi seseorang yang tidak taat? Tidak, anak-anakku ya. Semakin keras ujian ini menimpanya, ketaatannya semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dia katakan bahwa sumber kehidupan adalah Tuhan satu-satunya. Terpujilah nama Tuhan. Itulah yang dikatakan Ayub. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beda dengan kita ya. Kita anak-anak, anak-anak sekolah, anak-anak remaja, anak-anak besar. Disenggol sedikit saja, sudah tersinggung. Diganggu sedikit saja, nah musuhi temannya. Diganggu sedikit saja, nah bombe temannya. Ini yang sering terjadi kepada kita semua. Kepada anak-anak sekolah minggu. Akhirnya ujung-ujungnya berkelahi. Hanya karena persoalan sedikit. Inikah yang dinamakan taat? Inikah yang dinamakan setia? Tuhan tidak suka anak-anak yang nakal. Tuhan tidak suka anak-anak yang suka mengganggu temannya, yang suka mencaci temannya, yang suka nakal, yang suka nyontek. Tuhan tidak suka. Tuhan mau anak-anak semua menjadi sama seperti Bapak Ayub. Walaupun barangkali tantangannya luar biasa, tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang taat, orang yang saleh di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih dan tercinta di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya apa? Akhirnya Tuhan Allah melihat ketaatan dan kesalehan Bapak Ayub ini. Bapak Ayub luar biasa taat. Bapak Ayub luar biasa saleh. Apa yang Tuhan Allah berikan kepadanya?
Akhirnya segala sesuatunya dikembalikan Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Hartanya, ladangnya, pekerja-pekerjanya, bahkan anak-anaknya, dan sahabat-sahabatnya yang tadi meninggalkan dia, kembali bersama-sama dengan dia. Bapak Ayub akhirnya menikmati segala sesuatunya di dalam kasih Tuhan. Hingga Bapak Ayub berumur 140 tahun lamanya menikmati kasih Tuhan, menikmati anak cucunya, menikmati cicitnya, menikmati segala-galanya. Itu karena ketaatannya kepada Tuhan. Dari Bapak Ayub ini kita mau belajar bahwa satu, ketika kita taat, ketika kita percaya, Tuhan ada buat kita. Yang kedua, Allah akan menjaga dan memberkati kita di tengah-tengah tantangan dunia yang besar, apalagi anak-anak zaman sekarang. Selalu berserah kepada Allah, rajin berdoa, dan mohon petunjuk dari Allah. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, sudah sesuaikah dengan yang Allah inginkan. Yang ketiga, orang taat, orang saleh, diberkati Tuhan. Jadi inilah yang menjadi pembelajaran kita lewat pembacaan kita kali ini. Allah mau kita taat, kita jujur. Dan akhirnya karunia Allah yang berlipat-lipat ganda akan dilimpahkan bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama belajar menjadi anak saleh dan taat. Maka berkat Tuhan itu akan ada di dalam ribaan kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dari bacaan kita ini, Ibu Guru mengambil satu ayat akan menjadi perenungan buat kita semua. Ibu Guru bacakan kembali ya. Ayatnya yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah dia dan menyembah. Amin firman Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya apa yang kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita aplikasikan di sepanjang kehidupan kita. Ya, saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita diingatkan dari Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Ya, mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita menyanyi Mari Bersyukur. Dia baik padaku dan Dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Ya, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat, kita akan doakan kakak-kakak pembimbing, kita akan doakan kita semua, anak besar, anak remaja, orang tua kita, pemerintah bangsa dan negara kita, persembahan kita, juga kakak-kakak multimedia. Baik, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Tuhan senantiasa
memberkati kami dengan kasih yang luar biasa, taat seturut dengan kehendak-Mu. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati teman-teman kami, berkati kakak-kakak pembimbing sekolah minggu, berkati pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga tetap memimpin seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, kadangkala kami tidak setia, kadangkala kami lalai, kadangkala kami nakal, biarlah Allah mengajar kami menjadi anak-anak lebih baik lagi. Orang tua kami Tuhan, papa mama, kakek nenek, opa-opa, kakak dan adik, Tuhan berkati kami semua dalam pembelajaran kami, tetap sehat di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Biarlah di tengah-tengah kehidupan ini, kami Tuhan layakkan untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang taat, seperti Bapak Ayub, sehingga tantangan yang besar di depan kami boleh lalui di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Iya Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi pemimpin agama kami, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, biar mereka tetap sehat dan kuat di dalam mengarahkan hamba-hamba karunia Tuhan. Bapa, banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan memelihara kami dan menjawab doa kami. Kakak-kakak tim multimedia Tuhan berkati, beri mereka kesehatan yang luar biasa. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan. Inilah doa pengucapan syukur kami, permohonan kami, syafaat kami, yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu yang kudus, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 25 ayatnya yang kelima. Semua berdiri. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, ingat untuk senantiasa menjadi anak yang taat, anak yang saleh di sepanjang kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa ada dimanapun kita berada dan senantiasa menopang kita. Mari kita menyanyi NKB 201 ayatnya yang pertama, di jalan hidupku. Satu hati, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali.
Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.